Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang pengenalan Excel dan mengedit worksheet. Sebelum kita memulai untuk mengenalkan Microsoft Excel, sedikit saya akan berikan eksplorasi Microsoft Excel. Bahwa Microsoft Excel itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Kemudian Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka atau bisa disebut juga dengan spreadsheet atau lembaran data yang diproduksi oleh Microsoft Corporation. Manfaatnya untuk menyusun, mengurutkan, dan menghitung serta memanipulasi data berbasis angka dengan menggunakan formula atau rumus tertentu. Kemudian Microsoft Excel pada Microsoft Excel 2003 itu masih menggunakan ekstensi XLS atau jenis filenya XLS. Jadi Microsoft Excel 2003 itu menggunakan ekstensi XLS. Tapi setelah Microsoft Excel meluncurkan versi Microsoft Excel 2007, maka Microsoft Excel meluncurkan ekstensi baru yaitu XLSX. Jadi pada Microsoft Excel 2003 itu ekstensinya XLS, namun Microsoft Excel 2007 itu sudah menggunakan ekstensi baru yaitu XLSX yang dianggap lebih baik dari ekstensi sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita akan coba mengaktifkan Microsoft Excel. Jadi kalau kita mau mengaktifkan Microsoft Excel ada beberapa cara atau beberapa langkah. Langkah yang pertama kita bisa melihat ikon-ikon yang ada di tampilan desktop kawan-kawan semua ya. Nih, kalau ada logo Excel seperti ini, logo Excel seperti ini yang ada di tampilan laptop saya itu tinggal diklik 2 kali. Ini langkah atau cara pertama untuk mengaktifkan Microsoft Excel, yaitu mengklik ikon Excel sebanyak 2 kali atau double klik di ikon Microsoft Excel. Nanti akan muncul tuh seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pilih yang blank workbook. Nanti dia akan menuju ke workbook. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuka Microsoft Excel dari menu Start, kemudian cari Microsoft Excel-nya. Kalau sudah ketemu, tinggal diklik sekali aja. Nah, tampilannya sama, akan buka seperti ini, kemudian pilih Workbook. Ini langkah yang kedua, atau cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa membuka Microsoft Excel dengan mencarinya di type search ini yang ada di samping tombol start yang logo Windows ini. Nah, tinggal kita klik di situ. Nah, pada tab here to search yang paling atas ini, tinggal kita ketik Excel. Nah, nanti akan muncul Excel, itu tinggal diklik. Jadi ada 3 langkah ya. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama tadi double klik pada ikon yang ada di desktop. Langkah yang kedua atau cara yang kedua, tinggal kita klik dari tombol start. Klik tombol startnya, kemudian cari Microsoft Excel-nya, baru tinggal klik, nanti akan terbuka. Atau cara yang ketiga, kita menggunakan search. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tutup dulu. Kita coba langsung dari ikon Excel yang ada di desktop. Nah, ini saya double klik. Nah, dia akan menuju ke tampilan seperti ini.
Ini tampilan awal Microsoft Excel. Jadi di sini ada recent ya, recent atau recent. Ini recent ini adalah daftar nama file yang telah tersimpan. Jadi nama file yang tersimpan atau nama-nama file yang baru saja kita buka, dia akan masuk ke recent ini atau recent ini. Kemudian ada juga namanya open. Nah ini open other workbook. Nih. Open ini untuk membuka file lain yang telah tersimpan. Jadi kalau kita pernah menyimpan file, nah kita bisa membukanya dari open ini, dari icon open ini, atau langsung tekan kita tekan langsung tombol Ctrl plus O. Jadi untuk membuka file itu ada dua caranya. Yang pertama dari icon open seperti ini, yang kedua ada langsung melalui tombol keyboard, tekan Ctrl plus O. Kemudian ada namanya blank workbook. Nah, ini ada blank workbook. Nah, blank workbook itu untuk membuka lembar kerja baru seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ada lagi namanya template. Ini template. Nah, template itu untuk memilih template workbook yang tersedia. Nah, ini jenis-jenis template-nya yang tersedia di laptop saya. Jadi template itu digunakan untuk memilih template workbook yang sudah disediakan di laptop atau komputer kita. Baik, kita balik ke blank workbook karena kita mau membuka lembar kerja baru. Kita akan coba mengenalkan interface dari Microsoft Excel. Klik blank workbooknya, nanti akan terbuka seperti ini workbooknya. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar ya. Nah, ini untuk tampilan user interface Microsoft Excel. Nah, jadi di sini ada tab file. Ini tab file. Tab file ini berisi pengaturan manajemen file. Jadi kalau kita lihat di workbooknya, ini kita tutup salah satu. Nah, ini tab file namanya. Ini berisi pengaturan manajemen file. Nah, kalau di tempat saya ini ada info, ada save as, ada print, share, export, dan seterusnya. Itu untuk tab file. Kemudian ada namanya quick access toolbar. Nih, paling atas ini ada namanya quick access toolbar. Nah, quick access toolbar itu untuk menampilkan perintah cepat dan yang sering digunakan. Ini mencakup open, save, undo, redo, dan lainnya sesuai dengan keinginan si pemakai. Jadi ini masih bisa ditampilkan lagi beberapa perintah cepat di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi title bar yang ada di sini paling atas. Ini ada book 1. Ini book 1 ini karena kita belum menyimpan filenya, maka standar dari namanya itu book 1 atau book 1. Jadi ini disebut juga dengan title bar. Title bar ini nama book yang sedang terbuka. Nah, ini workbook yang sedang terbuka. Di sini paling atas book 1 atau book 1. Selanjutnya di sini selanjutnya ada tell me. Kalau di Office tahun 2019 punya saya ini, di sini ada tell me what you want to do. Nah, ini untuk search yang digunakan untuk melaksanakan perintah rumus tertentu. Nah, di sini dia. Tell me you what to do.
Nah, kemudian kita lanjut. Di atas ini setelah Quick Access Toolbar, ini adalah tab menu. Jadi tab menu itu berisi perintah pengaturan dan pengolahan workbook. Jadi di sini tuh ada home. Jadi tab menu itu berisi home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Nah, home ini perintah dasar pengeditan workbook seperti font, alignment, number, dan lainnya. Jadi di sini ada group ribbon font, alignment, number, dan seterusnya. Ini ada style, cells, editing. Nah, itu untuk menu home. Untuk menu insert, ini menu insert kalau tadi menu home tuh ini. Nah, sekarang menu insert. Menu insert perintah untuk menyisipkan pivot table, chart, dan foto. Jadi untuk menyisipkan itu kita melalui insert. Jadi bisa menyisipkan pivot table, bisa menyisipkan chart, nanti di sini ada chart. Kemudian bisa menyisipkan foto juga dari sini. Nah, jadi insert itu fungsinya untuk menyisipkan foto atau pivot table, bisa juga chart atau grafik. Nah, itu insert. Kemudian ada page layout. Ini page layout, kita langsung ke sini lihatnya. Page layout. Nah, ini page layout ini perintah untuk desain lembar kerja seperti batas kertas, cetak judul, skala cetakan, arah cetakan, dan lain-lainnya. Jadi page layout ini untuk mengatur lembar kerjanya. Di sini ada page setupnya. Jadi biasa sebelum kita print atau kita cetak lembar kerja atau hasil kerja yang kita buat, biasanya kita atur di sini page layout. Jadi fungsi page layout ini untuk perintah untuk mengatur desain lembar kerja, baik itu ukurannya atau jenis kertasnya dan lain-lain. Kemudian di sampingnya itu ada formula. Nah, formula itu perintah terkait membuat berbagai rumus atau formula fungsi bantu di dalam Microsoft Excel. Jadi ini perintah terkait untuk pembuatan rumus atau bisa juga disebut dengan formula. Kemudian masuk ke data, menu data. Nah, menu data ini perintah guna melakukan pengolahan data. Ada sort, ada filter, ada kriteria pengolah data lainnya. Nah, ini ada sort, ini ada filter. Nah, nanti ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kemudian ada menu review. Nah, menu review itu perintah terkait auditing dan review sheet, seperti memproteksi sheet, komentar, dan lainnya. Selanjutnya kita klik view, menu view. Pada menu view itu perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Excel, seperti tampilan layar, membagi layar, dan lain-lain. Jadi sini untuk tampilan layarnya, layar dari workbooknya. Kita kembali ke gambar. Nah, selanjutnya di sini ada ribbon namanya. Ini ribbon. Jadi kalau kita buka nih menu home, jadi clipboard, font, alignment, number, style, cells, editing, ini disebut ribbon. Jadi ikon-ikon yang ada di dalam menu ini disebut ribbon. Jadi kalau di insert itu ribbonnya itu ada table, add in, chart. Nah, ini disebut ribbon. Kita lihat gambarnya. Kemudian pembagian dari ribbon itu disebut dengan grup ribbon. Nah, misalnya
kita lancement. Nah, lancement ini ini ribbon di dalamnya itu ada wrap text, ada match cell, match and center, kemudian ada pengaturan teks. Nah, ini disebut group ribbon. Jadi kumpulan bagian yang dibagi-bagi dalam ribbon itu namanya group ribbon atau kelompok pengaturan tombol perintah. Nah, jadi group ribbon itu kelompok pengaturan tombol perintah. Jadi kalau di menu home ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu disebut dengan grup ribbon. Kemudian ada juga namanya dialog ribbon. Dialog ribbon itu untuk menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Jadi yang disebut dialog ribbon itu yang tanda panah kecil nih. Tanda panah kecil pada masing-masing grup ribbon. Itu kalau kita klik dia akan muncul dialog format cell seperti ini. Nah, perintah-perintah seperti ini. Jadi ini disebut dengan dialog ribbon, atau kalau font dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuk dialog format cell atau dialog box ya, dialog box dari format cell. Nah, jadi tadi kalau tanda panah kecil yang ada pada masing-masing grup ribbon itu disebut dengan dialog ribbon. Kemudian bisa dilihat di gambar ini namanya name box ya. Name box itu untuk memberi nama di suatu range data. Kemudian di sampingnya itu ada formula bar. Nah, ini formula bar yaitu baris tempat penempatan rumus formula. Kita lanjut. Cell pointer. Nah, cell pointer ini posisi sel atau perpotongan antara kolom baris dan perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kita langsung ke sini. Nah, yang disebut cell pointer tuh yang ini. Dia tempat perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini perpotongannya di kolom E baris ke-6. Jadi disebut juga dengan sel E6. Seperti itu. Kemudian ini namanya workbook. Jadi yang lembar kosong ini namanya workbook. Nah, workbook itu bagian yang menampilkan lembar kerja dan yang akan di-print. Ini workbook lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Jadi ini biasa disebut dengan lembar kerja. Jadi bisa juga kita sebut workbook, bisa kita sebut juga lembar kerja. Jadi yang kosong ini disebut dengan lembar kerja. Kemudian selanjutnya vertical scroll bar. Kita akan ini vertical scroll bar. Ini vertical scroll bar ini berfungsi untuk menggeser workbook ke atas atau ke bawah. Nah, dia ada di sudut samping kanan. Ini bisa menggeser workbook ke atas atau ke bawah. Kemudian ada horizontal scroll bar. Ini horizontal scroll bar. Kalau tadi menggeser atas bawah, untuk horizontal scroll bar ini menggeser kanan kiri. Kemudian ada namanya sheet atau worksheet. Ini lembaran data di Microsoft Excel. Ini sheet atau worksheet. Kemudian ada namanya status bar. Ini status bar. Di sini status bar, bagian Microsoft Excel yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Ini untuk status barnya di sini. Ini ready, berarti sedang digunakan. Kemudian di paling bawah ada namanya page view. Ini page view. Page view ini untuk fitur
kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Jadi untuk membuat tampilan lembar kerja, memperbesar atau perkecil itu bisa dari page view ini. Jadi di sini ada angka 100%, ini bisa kita besarkan. Bisa juga kita kecilkan, yang standarnya dia 100%. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba belajar untuk menyimpan file atau menyimpan dari workbooknya. Langkah-langkah untuk menyimpan file. Yang pertama, klik menu filenya. Klik menu filenya ini sebelum kita simpan, kita coba ketikkan dulu sesuatu di sini. Kita coba buat latihan bab 1 untuk menandakan bahwa ini benar file yang kita simpan. Ini akan saya perbesar di sini. Nah, kita coba simpan. Langkahnya yang pertama, klik menu file. Kemudian kita pilih save as. Karena kita belum pernah menyimpan data sebelumnya ya. Save bisa juga, save as bisa juga. Tapi kalau save ini menyimpan file yang sudah pernah tersimpan. Sedangkan save as untuk menyimpan file yang belum pernah tersimpan. Atau kita mau menyimpan file dengan nama file yang lain. Itu menggunakan save as. Kita pilih save atau save as. Ini kita pilih save as. Kemudian kita tentukan di mana kita mau menyimpannya atau di drive mana. Nah, kita pilih dulu dari browse. Nanti akan terbuka seperti ini, dialog box seperti ini. Nah, kita pilih drive-nya. Usahakan kita menyimpannya di drive D. Jadi jika nanti laptopnya bermasalah, datanya tidak hilang. Karena kalau kita nyimpan di C, pada saat nanti laptop bermasalah, terus kemudian kita menginstal laptop, maka data kita akan hilang. Jadi usahakan simpan di D. Nah, saya akan menyimpannya di drive D. Kemudian saya akan simpan di folder WeLearning. Nih. Nah, setelah kita pilih tempat penyimpanannya, pada file name itu kita kasih nama. Kita buat di sini latihan bab 1. Nah, kemudian save as type ini tetap biarkan aja workbook karena di sini banyak pilihan juga. Jadi kalau kita mau menyimpan dengan model CSV bisa juga, kemudian PDF bisa juga, tapi ini kita simpan dengan save as type itu Excel workbook, tetap di Excel. Kemudian setelah kita tentukan tempat penyimpanannya, terus kemudian kita beri nama file yang mau kita simpan, kita langsung klik tombol save. Nah, bukti dia sudah tersimpan atau bukti file sudah tersimpan, kita bisa lihat di title-nya atau di judulnya ini sudah berganti, yang tadinya book 1 jadi latihan bab 1. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk menyimpan biasa ya, menyimpan biasa. Jadi pada saat kita simpan, kita close. Kemudian kita coba buka. Dia sudah masuk di sini latihan bab 1. Jadi untuk cara membukanya tadi bisa dari Ctrl O atau kita pilih foldernya ini, Explore, folder Explore, diklik. Kemudian kita cari filenya, tempat penyimpanannya di mana. Tadi saya menyimpannya di drive D. Kemudian di folder WeLearning. Nah, nama filenya masuk kemari, latihan bab 1. Ini kita klik 2 kali. Nah, itu cara menyimpan biasa. Dan pada saat kita buka, dia langsung
terbuka datanya. Sekarang kita coba mau menyimpan dengan menggunakan password. Jadi kalau kita punya file-file penting atau file-file rahasia yang kita tidak mau orang lain itu bisa membukanya, maka kita bisa menggunakan password. Nah, cara menyimpan menggunakan password, yang pertama sama caranya masih klik menu file, kemudian klik save as, karena kita mau menyimpan dengan nama yang lain, jangan nama yang sama. Kemudian browse, cari drive atau tempat penyimpanannya. Saya pilih drive D, kemudian saya pilih tetap di folder WeLearning. Nah, kemudian file name-nya saya ganti menjadi file name latihan bab 1 password. Karena ini mau kita gunakan password. Nah, setelah kita beri nama, namanya nggak perlu sama seperti ini. Ini hanya untuk membedakan aja. Nah, terserah kita nanti mau memberikan nama apa. Selanjutnya, setelah kita beri nama, kita lihat ada tools tuh di samping tombol save yang paling bawah. Ada tools di situ. Itu diklik toolsnya, tanda panahnya itu diklik. Kemudian pilih general option. Diklik general optionnya. Nah, di situ dia meminta kita untuk memasukkan password to open. Nah, biar mudah, ini password ini harus hal-hal yang kita ingat, yang mudah kita ingat. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau sudah kita password kemudian kita lupa passwordnya, maka file tersebut tidak akan bisa dibuka. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan passwordnya. Nah, ini untuk mempermudah, kita samakan aja semua. Password to opennya kita buat 1, 2, 3 biar mudah mengingatnya. Password to modify-nya sama, kita buat 1, 2, 3. Ini bisa berbeda, tapi kita buat sama aja biar gampang. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia akan meminta kita untuk re-enter password untuk memasukkan password yang tadi. Jadi ini passwordnya sama, 1, 2, 3 untuk prosesnya, kemudian OK. Nah, ini re-enter password to modify 1, 2, 3. Jadi password to modify ini yang re-enternya harus sama dengan password yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu passwordnya 1, 2, 3, maka yang re-enternya juga harus sama passwordnya 1, 2, 3. Kemudian setelah kita buat passwordnya, kita klik OK. Kemudian kita klik save. Nah, ini supaya berbeda dengan yang tadi, kita buat tambahan baru di bawahnya, kita ketik password. Jadi ketik di sel C5 tulisan password. Ini untuk membedakan dari latihan bab 1 tadi. Ini kita besarkan juga. Nah, seperti ini, kita buat tebal juga. Nah, kalau tadi latihan bab 1, ini latihan bab 1 password. Nah, ini sudah jadi. Coba kita save, tekan Ctrl S pada keyboard, tekan Ctrl plus S untuk menyimpannya, atau pada quick access tinggal kita klik logo atau icon disket ini untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan. Baru coba kita tutup. Nah, sekarang sudah ada dua. Kalau tadi latihan bab 1, ini latihan bab 1 password. Nah, kita coba, kalau tadi latihan bab 1 kita klik 2 kali langsung terbuka, ini sudah kita berikan password tadi. Dan biasanya pada saat kita klik 2 kali, dia harus meminta kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, dia meminta kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan passwordnya tadi 1, 2, 3. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk re-enter passwordnya. Kita masukkan 1, 2, 3. OK. Nah, nanti dia akan terbuka. Jadi itu bedanya. Kalau
menyimpannya menggunakan password, maka pada saat kita buka file, dia meminta password. Meminta kita untuk memasukkan password agar filenya bisa terbuka. Nah, seperti itu. Untuk pembuatan password. Beda dengan latihan bab 1 yang tanpa password tadi. Jadi kita coba untuk membukanya. Membukanya tadi dari menu file. Untuk membuka file ya, file yang sudah tersimpan, klik menu filenya, klik open. Nah, kita cari browse sini, atau pada recent juga bisa. Tadi kan sudah pernah kita buka, di sini sudah ada. Tapi kalau seandainya di sini tidak ada, di recent itu tidak ada, kita pilih browse, kita cari tempat penyimpanan kita. Kalau tadi saya nyimpannya di drive D, kemudian di folder e-learning. Nah, ini di sini. Latihan web 1, atau kita menggunakan fungsi dari keyboard. Kita tinggal tekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol O. Nanti dia sama menuju kemari. Kemudian kita pilih browse-nya, kemudian kita pilih drive D, kemudian pilih e-learning karena tadi saya nyimpannya di folder e-learning, kemudian klik 2 kali atau bisa di open di sini. Nah, baru kita pilih file yang mau kita buka tadi. Kita membuka latihan web 1 ini tanpa password. Kita klik open. Bisa diklik 2 kali atau klik open. Ini saya klik open. Nah, ini langsung terbuka tanpa menggunakan password. Itu bedanya. Kalau latihan web 1 ini tadi kita menyimpan dengan cara biasa. Jadi dia langsung membuka pada saat kita klik 2 kali. Tapi kalau untuk yang menggunakan password, kita diminta untuk memasukkan password agar filenya bisa terbuka. Nah, seperti itu. Jadi, lembar kerja di dalam Microsoft Excel itu biasa disebut juga dengan istilah workbook. Nah, ini workbook tadi sudah kita bahas juga. Dan setiap workbook terdiri dari berbagai lembaran kerja yang disebut dengan worksheet. Nah, ini saya sheet-nya atau worksheet-nya cuma satu, ini bisa kita tambah ya worksheet-nya itu. Lembar kerja worksheet itu tadi disebut dengan worksheet. Terus jumlah standarnya tadi itu 1. Kemudian kalau untuk jumlah sheet-nya tidak terbatas ya, sesuai dengan kapasitas memori laptop kita atau komputer kita, komputer PC. Setiap sheet nanti terdiri dari beberapa baris dan kolom. Jadi ini ada kolomnya, ada barisnya. Yang disebut kolom itu yang bagian atas nih, kolom A, B, C, D. Sedangkan barisnya itu yang ada di samping kiri, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi jumlah baris pada Microsoft Excel itu beda-beda ya. Kalau yang punya saya ini sampai berapa ya punya saya ini? Nah, ini punya saya nih sampai 1.048.576 ya, 1.048.576 baris. Kalau untuk kolomnya itu dari kolom A sampai kolom XVD atau totalnya kira-kira 16.384. Jadi untuk melihat baris terakhir, mau melihat baris terakhir kita gunakan tekan tombol CTRL, tekan tombol arah panah ke bawah pada keyboard. Nanti dia akan langsung menuju ke baris paling akhir. Begitu juga dengan untuk melihat kolom paling akhir, tekan tombol CTRL, jangan dilepas, tekan tombol tanda panah arah ke kanan pada keyboard. Nanti dia akan menuju ke kolom akhir. Nah, seperti itu. Membalikkannya juga sama. Kemudian ini kita tutup aja satu yang
Kalau saya kita tutup, nanti kita akan coba latihan menghapus dari password ya. Nah, ini saya coba jelaskan nih. Nah, ini namanya sel. Jadi perpotongan antara kolom dan baris itu namanya sel. Jadi ini terdiri dari banyak sel. Nah, ini perpotongan antara kolom dan baris nih sel namanya. Ini sel C7. Kalau saya letak di sini, ini berarti perpotongan antara sel dan antara kolom dan baris, yaitu ini sel G8. Ini perpotongan antar kolom dan baris. Jadi sel itu perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kalau saya letakkan di sini, ini disebut juga dengan sel B8. Nah, nanti sel 8 ini akan muncul dia di name box. Jadi dimanapun kita klik, dia munculnya di name box. Ini sel H7 berarti. Sel H7. Ini name boxnya ada di sini. Kemudian kita coba ya tadi ya, untuk tadi kan kita membuat password, sekarang kita coba menghapus password. Jadi cara menghapus password itu sama dengan cara membuatnya. Kita klik menu file, langkah pertamanya, langkah pertama menghapus password, klik menu file, kemudian klik save as, kemudian kita cari filenya, kita klik di sini latihan bab 1 password. Udah, kemudian kita klik tools, kemudian kita pilih general option. Nah, ini sudah ada password yang kita buat tadi, ini tinggal kita hapus. Di sini kita kosongkan, kemudian kita klik OK, kita pilih save. Nih, sudah ada latihan bab 1 password, sudah ada. Do you want to repeat it? Apakah kamu ingin buat itu? Ya, karena mau kita datanya tadi sudah kita hapus passwordnya, jadi kita ganti supaya dia berjalan. Nah, kalau sudah, ini kita coba tutup. Latihan bab 1 password, file latihan bab 1 password ini kita tutup. Kemudian kita coba buka kembali, tekan Ctrl+O atau dari file, terus klik open, terus browse, kita cari tempat penyimpanan mana. Nah, di sini tadi ada latihan bab 1 password, maka ini ketika kita buka, dia langsung terbuka tanpa meminta password karena passwordnya sudah kita hapus. Tuh. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk menambah sheet ada beberapa cara. Ya, untuk menambah sheet itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, gunakan menu home. Kemudian arahkan ke grup ribbon cells. Ini ada grup ribbon cells di sini. Kemudian klik insert. Nah, pilih insert sheet paling bawah. Nanti sheetnya akan bertambah. Di sini tadi cuma 1 sheet, sekarang udah 2 sheet. Langkah yang kedua atau cara yang kedua tinggal diklik tanda tambah yang ada pada sheet ini. New sheet ini tinggal kita klik. Nah, dia akan bertambah jadi 3 sheet sekarang. Cara yang keempat, coba tekan shortcut key-nya yaitu Ctrl F11. Nah, dia akan tambah. Atau kalau yang laptopnya menggunakan ada tombol Fn-nya, tekan secara bersamaan Ctrl dan Fn-nya jangan dilepas, kemudian tekan tombol F11. Nanti dia akan bertambah. Kita hapus. Kemudian cara yang keempat, tinggal klik kanan pada salah satu sheet, kemudian pilih insert.
Nanti akan diarahkan ke dialog box seperti ini. Pilih yang worksheet. Baru klik OK. Nah, nanti sheet-nya bertambah menjadi 4. Kemudian untuk mengganti nama pada sheet. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara klik menu tab home. Ini menu home-nya diklik. Kemudian pilih group ribbon format. Kemudian pilih organize sheet. Kemudian pilih rename sheet. Nah, seperti ini. Jadi klik menu formatnya, terus pada group ribbon cell ini, cells, pilih format di situ. Kemudian pilih rename sheet. Nah, nanti sheet yang ada di bawah sini dia aktif, tinggal kita ganti di sini. Latihan 1. Latihan 1 misalnya. Langsung tekan enter. Atau cara yang kedua, double klik pada sheet yang mau kita ganti. Ini cara yang kedua, double klik. Kita buat di sini latihan 2 misalnya. Atau cara yang ketiga, tinggal klik kanan di sheet yang mau kita ganti namanya, kemudian kita klik rename. Nah, ini kita buat latihan 3, baru tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara dia. Nah, untuk menghapus sheet itu dari menu home bisa juga. Jadi cara pertama itu dari menu home, klik menu home-nya, kemudian pada group ribbon cells, klik tanda panahnya, baru delete sheet. Ini sheet yang mau kita hapus latihan 3 ya. Sheet latihan 3 ini delete sheet, maka latihan 3-nya akan hilang. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau hapus sheet 2 ini, mau kita hapus. Klik menu home, klik delete sheet, kemudian klik delete sheet dalamnya. Nanti latihan 2-nya akan hilang. Atau klik kanan, ini latihan 2-nya mau kita hapus, klik kanan pada latihan 2, sheet latihan 2, kemudian langsung kita pilih delete. Nah, seperti itu. Jadi terhapus dia. Kemudian untuk memindahkan atau menduplikasi dari sheet. Jadi untuk memindahkan atau menduplikasi sheet, kita coba dari menu home, klik menu home-nya, kemudian klik formatnya, tadi group ribbon cell ini, group ribbon cell ini, pada group ribbon cell klik menu format, kemudian pilih move or copy. Nah, kemudian centang create a copy, baru OK. Nah, maka dia akan menduplikasi atau memindahkan duplikasi sheet-nya. Nah, ini sheet ini pun bisa kita pindahkan ya dengan cara klik kiri, jangan dilepas, kemudian kita geser ke arah mana mau kita pindahkan. Jadi bisa dipindah-pindah. Nah, untuk menduplikasinya tadi bisa klik kanan. Ini misalnya kalau kita duplikasi, klik kanan, kemudian pilih move or copy, kemudian create a copy, kemudian OK. Nah, itu untuk menduplikasinya. Sementara untuk memindahkannya, centangnya itu nggak usah kita pilih. Misalnya klik kanan pada latihan 1, kemudian pilih move or copy. Nah, kita mau memindahkan latihan 1 ini setelah di latihan 1 dalam kurung 3 misalnya. Nah, kita pilih yang atas nih. Create a copy-nya jangan kita centang, baru klik OK. Nah, nanti dia pindah seperti itu. Jadi ada 2 cara. Yang pertama tadi dengan dari menu home, misalnya ini kita mau pindahkan latihan 1 dalam kurung 2, mau kita pindahkan ke sebelum latihan 1 yang ini. Nah, caranya klik menu home, kemudian pada group
ribbon cell, klik format, kemudian pilih move or copy sheet, kemudian karena kita mau memindahkan sebelum sheet latihan 1, kita pilih latihan 1. Nah, ini jangan dicentang, karena kita cuma mau memindahkan, baru klik OK. Nah, nanti dia pindah ke situ. Jadi kalau mau memindahkan baru, mau mengcopy atau menduplikasi baru kita centang, create a copy-nya. Ya, jadi seperti itu ya, ada dua cara. Bisa dari menu home, kemudian group ribbon cell, kemudian pilih format, kemudian move or copy, atau pada sheet yang mau kita pindahkan atau mau kita duplikasi, tinggal diklik kanan, pilih move or copy. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita cuma mau memindahkan, maka kita letakkan aja di file mana mau kita pindahkan dia, sebelum file mana atau sebelum sheet mana. Tapi kalau mau kita duplikasi atau kita gandakan, maka centang create a copy-nya. Baik, untuk pertemuan atau untuk video kali ini cukup sampai di sini saja kayaknya untuk pengenalan Microsoft Excel-nya. Nanti selanjutnya akan kita bahas video-video tentang Excel pada kesempatan yang lain ya. Nah, ini untuk tahap awal adalah video tentang pengenalan Microsoft Office Excel. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.